Yap, sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen bikin stationery haul dari Stationery Pal lagi. Buat yang belum tahu, Stationery Pal ini online shop yang asalnya dari luar negeri dan ngejualnya itu di website, bisa dikirim ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dan pembayarannya bisa pakai PayPal atau kartu kredit. Kalian bisa nilai sendiri, ini pengemasannya niat banget. Boxnya ada 2, dikasih bubble wrap dan ada konfeti, dikasih thank you card, ada tulisan nama aku, dan ini kalian bisa scan buat tahu sosial media mereka. Terus lo harus lihat ininya. Ini lucu banget sih menurutku. Di sini aku ada banyak banget barang, jadi kemungkinan aku nge-reviewnya singkat dan ngomongnya agak cepat. Kalau misalnya kecepatan bisa diubah ya kecepatannya jadi 0,75. Aku harap kalian nonton tanpa di skip sampai akhir, soalnya barang-barang dari Stationery Pal ini menarik banget. Dan yap, mari kita bahas. First of all, pastinya ada ekstra dari Stationery Pal. Yang pertama aku dapat 3 pin. Ini bahannya tuh doff dan bagian belakangnya kayak gini. Aku juga dapat 3 penghapus dan ini lucu banget, bisa dilepas pasang gitu penghapusnya. Dan yang terakhir ini ada kicerikan dan dia bisa digantung. Produk pertama aku ada ring notebook ukuran B5 yang grid dan ini dibungkusin. Bagian covernya itu tebal pakai mika dan agak transparan. Terus di bagian belakang covernya itu ada 2 bolongan. Nah, itu fungsinya buat naruh tali penutupnya. Jadi dia ada tali yang bahannya karet gitu. Cara masangnya tinggal gini aja, gampang. Dia karetnya itu elastis dan tinggal pasang kayak gini. Tapi kalau nggak mau dipasang, tinggal lepas lagi. Ring notebook ini ada 160 halaman atau 8 lembar dan ada 3 pilihan ukurannya. Kertasnya bahan ivory dan bukunya bisa diputar sampai 360 derajat. Ringnya juga kecil, jadi kalau kita nulis di sisi sebelah kiri nggak bakal kesusahan. Lanjut, aku ada brush pen Monami, ini first time dan ini satu setnya ada 6 color, aku pilih yang varian flower. Anyway, di sana cuma dijual satu set dan ada 3 pilihan set. Ini dia detail bagian luarnya, menurut aku ini simple dan minimalis banget. Dia ada dual tip dan sama-sama brush pen. Di sisi yang ada warnanya itu, tipnya ukurannya lebih besar, dan yang nggak ada yang warna hitam ini dia lebih kecil, tapi sama-sama brush. Pas aku cobain tip yang besar, dia emang tebel banget besar gitu, jadi agak susah dikontrol, tapi yang tip kecilnya ini gampang banget dikontrol, nyaman deh. Dan ini dia swatch warnanya. Anyway, kalian mau nggak aku bikin video tersendiri untuk nge-review brush pen ini? Komen ya. Terus di sini aku ada produk bagus banget, aku baru tahu ini namanya Nini Pie, mereknya mungkin ya. Jadi ini tuh highlighter tapi ada sisi pulpennya juga. Di Stationery Pal bisa beli satuan dan juga bisa satu set, bakal dapat 3 kayak aku. Ini juga desainnya minimalis, ngingetin aku sedikit sama matte liner. Terus ini tipnya. Pas aku tahu ada produk ini aku langsung gas beli karena kan ini highlighter sama pulpen, jadi langsung satu set gitu loh. Kita ada hal penting tinggal highlight, terus warna pulpennya juga warna-warni sesuai sama si warna highlighternya. Masih di highlighter dan ini gak kalah unik, ini namanya Beetle Tip, mereknya Kokuyo dan dia itu dual tip, tapi ada di satu sisi aja. Untuk pilihan warnanya itu lumayan banyak dan penggabungan warnanya tuh yang biasa bertolak belakang gitu loh, kayak gini nih, ungu sama hijau. Terus dia juga ukurannya tebel gitu, sejempol. Dan untuk tipnya bentukannya kayak gini, unik kan? Jadi cuma satu arah tapi ada dual tip gini. Anyway, jangan takut karena warna tipnya agak tua, tapi sebenarnya pas dicoret tuh warnanya muda kok, sama aja kayak di bagian luarnya itu. Oh ya, di Indonesia masih jarang yang jual. Terus di sini aku pilih penghapus karena aku nggak tahu kalau bakal dapat ekstra penghapus. Ini merek Pentel dan ukurannya kecil, dia bentukannya agak mirip cutter. Ini perbandingannya sama kelingking aku. Cara kerjanya juga kayak cutter, jadi tinggal ditekan dan dinaik turunin. Ini juga bisa direfill ya. Penghapus ini tuh bisa ngehapus detail-detail kecil pakai sudutnya gitu, jadi nggak bakal kehapus semua, tapi bisa juga langsung ngehapus semua dengan didatarin kayak gini. Dan dia bakal ngehapus bersih kok. Terus ini hidden wishlist aku dari dulu, aku pengen banget beli kayak gini, yaitu gunting tapi ukurannya slim. Awalnya aku nggak ngira kalau dia lebih pendek dari pulpen, aku kira bakal sama gitu loh ukurannya kayak pulpen. Nah, ini cara gunainnya tinggal ditarik aja dan udah deh jadi gunting. Tapi sayangnya dia tuh kayak mantul-mantul gitu loh, jadi selalu ngangap dan gak bisa ditutup rapet kecuali kita yang nahan. Ditambah dia tuh nggak ada bolongan buat nahan jarinya gitu loh, jadi pas pertama kali aku nyobain agak kaku sih, tapi sekarang udah terbiasa kok. Terus di Stationery Pal pastinya aku beli glue tape karena bentukannya tuh lucu-lucu. Untuk yang ini panjangnya 8 meter. Dan dia kayaknya nama mereknya itu Norino. Untuk glue tape ini kayaknya bisa direfill, tapi aku nggak tahu caranya karena belum pernah nyobain. Anyway, dia juga bawahnya itu datar, jadi bisa divertikalin kayak gini.
Warna glue-nya itu kalau diperhatiin agak warna biru gitu dan titik-titik bentukannya kayak gini. Ini khususon untuk kertas dan dia bakal rekat kalau sesama kertas. Walaupun rekat, dia tetap bisa dilepas. Jadi kalau misalnya salah tempel bisa dicabut. Sekarang kita lanjut bahas pen case. Aku bakal bahas dulu dari yang warna grey, dia merek Aingu. Ini emang desainnya simple dan ada beberapa pilihan warna, terus ada dua resleting. Nah, resleting yang di tengah-tengah itu kalian bisa buka sampai ujung dan dia bisa jadi lebih lebar. Kayak begini hasilnya kalau kalian buka. Untuk bagian dalamnya kayak gini, jadi ada 3 bagian. Yang paling bawah itu yang bisa diatur volumenya, bisa dibesar kecilin. Untuk yang tengah buat nyimpen pulpen itu emang gepeng tapi dia kaku jadi nyaman. Dan juga ada tempat jaring-jaring gini. Aku ketinggalan, ternyata di depannya juga ada kantongnya, tapi dia nggak bisa ditutup. Dan ini aku coba masukin stationery yang aku beli di Stationery Pal. Ini aku isi banyak loh, bahkan yang tempat monaminya juga masuk. Dan yap, jadi ini kapasitasnya bisa muat banyak. Lanjut, aku masih ada pen case lagi. Kalau yang ini merek Kokuyo, tapi sama-sama bisa di-extend. Untuk bentuk awal, dia semungil ini, gak nyampe segenggaman tangan aku, dan isinya itu kayak kebelah bagi 3 gitu. Gak jarang orang suka ukuran kayak gini, dan tentunya gak bisa muat banyak stationery. Terus ini kalau diperbesar dengan cara ditarik, untuk bagian dalamnya dia udah gak kebagi 3 lagi, tapi agak ketutup kayak gini. Terus kalau yang ini itu ukuran normal pen case pada umumnya. Nah, si pen case ini bisa diperbesar lagi, lebih besar dengan cara didorong yang agak ketutupnya itu, nanti dia bakal sebesar ini. Jadi dia bisa disesuaikan dengan 3 bentuk. Masuk ke perintilan perkertasan, di sini aku ada buku dan isinya itu ternyata bukan kertas biasa tapi stiker. Bagian luarnya itu pakai doff paper yang udah dilaminasi dan ini kertasnya. Jadi benar-benar kertas stiker yang udah bisa di peel off gitu loh. Untuk bagian dalamnya aku cut pendek, jadi kalian kalau mau lihat detailnya tinggal di pause aja. Dan perlu kalian tahu ini belum di kiss cut ya, jadi kalau mau make salah satunya harus digunting dulu. Ini pertama kalinya sih aku punya buku tapi kertasnya stiker. Terus di sini aku ada stem, gambarnya 7 lingkaran yang ada matanya gitu. Awalnya aku kira cuma stem, tapi ternyata ada kertas-kertas juga dan ini banyak banget. Bagian belakangnya sama semua ya quotes-nya. Untuk di bagian kertas ada tempat buat nulis tanggal, terus ada nulis moodnya, good, not bad, sad, sama ada nama-nama hari. Untuk sampel stemnya ini cuma lingkaran dengan titik-titik sebagai mata, dan by the way menurutku ini stempelnya kualitas bagus. Pas aku cobain agak kaget sih, soalnya dia gepeng jadi jatuh-jatuhan gitu. Fungsi stempel ini tuh cocoknya buat mood tracker gitu tiap minggunya karena lingkarannya kan ada 7. Jadi kalian bisa tambahin ekspresi mulut sama alis biar nunjukin mood kalian di tiap harinya. Terus di sini aku ada weekly planner, tapi aku nggak yakin ini bisa dijadiin planner. Dia bentukannya sticky notes dan ada 30 lembar. Di sini kalian bisa nulis tanggal di bagian manapun dan nggak wajib nulis full 1 bulan. Ini bisa dijadiin tracker kayak mood tracker ataupun study tracker. Jadi kalian setiap selesai belajar di hari tersebut dicatat berapa menit, berapa jam kalian belajar. Jadi aku ngasih referensi sticky note modelan kayak gini itu lebih cocok dijadiin tracker, tapi bisa kalian gunain sebagai apapun kok. Lanjut, di sini ada notepad dan rasanya berat banget dan pas aku cek ternyata tebel banget. Iyalah, isinya ada 100 lembar. Anyway, di dalam notepad ini ada 4 jenis kertas. Yang pertama yang lebih kecil, terus ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat yang paling besar. Dan ini bukan sticky notes ya guys, jadi bagian belakangnya itu nggak ada lem perekat. Terus yang ini juga sama aja kayak yang tadi tapi dalam bentuk buku. Namanya Pocket Little Book dan bagian belakangnya polos. Di bagian dalamnya isinya itu gambar-gambar dan tiap gambarnya itu beda. Di sana mereka tuh ngejual beberapa varian, aku pilih yang ini dan ini tuh kertas HVS biasa, cuma bedanya ada gambar-gambar lucunya aja. Ukurannya juga kecil banget tapi dia tebel. Pastinya aku nggak bisa nunjukin semua gambar-gambar yang ada di sini. Yang perlu kalian tahu ini semua gambarnya lucu. Sekarang kita masuk ke washi tape. Ini aku ada beli Grid Control Series 2 set. Bahas dari yang pink dulu, dia dibukanya dengan didorong dan ini bakal dapetin 6 washi tape dengan ukuran yang berbeda, rata-rata bentukannya kotak. Ini yang pertama lebih kecil, yang kedua agak besaran, yang ketiga sama keempat ukurannya sama, dan 5 ke 6 juga ukurannya sama. Dia nggak terlalu tebal dan kayaknya bakal cepat habis, tapi wajar karena kan satu setnya bakal dapat 6 ya. Dia juga lem perekatnya rekat. Dan ini yang warna coklatnya, kalian bisa lihat detail warnanya aja
aja ya, aku nggak usah jelasin satu-satu lagi. Masih di washi tape, masih banyak, dan ini lebih lucu daripada yang tadi. Dia nggak bisa dibuka secara baik-baik, jadi harus dirobek, dan ini ya sama aja ketebalannya. Dia nggak terlalu tebal, tapi menurutku ini desainnya lebih bagus, dan ini juga ditariknya tuh dari kiri ke kanan ya. Terus ada satu washi tape yang ukurannya lebih besar, dan kotak-kotaknya itu jenisnya beda-beda. Sekarang kita pindah ke yang warna biru. Ini nggak kalah lucu, ada bunga-bunga kayak gini, terus ada kata sifat yang nunjukin sifat seseorang, dan juga ini yang ukuran besarnya sama kayak yang pink tadi, bentukannya kotak dan ada banyak jenisnya. Gimana, kalian tertarik? Nah, kalau yang ini washi tape yang paling aku suka untuk haul kali ini karena dia warnanya tuh ngingetin aku sama carrot dan dia juga bling-bling. Di sini bakal dapet yang ukuran kecilnya 2, terus ada yang sedang, ini warnanya gradasi, terus ada juga yang besar 2, tapi ukurannya beda dikit jadi nggak persis sama. Kalau yang kecil gambarnya itu gambar bintang. Ya ampun, so pretty. Dan yang kecil ini juga cuma ada satu warna, sedangkan yang besarnya itu pada gradasi. Nah, yang ini gambar langit-langit kayak bintang bulan, terus ada rasi bintang, nama-nama zodiak, dan juga ada gambar space. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan keindahannya, makanya ini yang aku jadiin favorite. Tenang aja, Stationery Pal juga ngejual washi tape yang satuan. Kalau aku pilih yang merek Zumo ini karena desainnya bagus. Motif di washi tape ini tuh menurutku bagus ya. Terus pas aku buka, ternyata ini bukan washi tape biasa. Soalnya bagian belakangnya itu dia nggak rekat. Dan ini emang modelannya itu kayak stiker. Jadi kita harus kelopek dulu yang putih-putihnya baru muncul itu lem perekat. Oh iya, ini dia untuk desainnya. Menurutku ini desainnya bagus dan mereka ngejual banyak warna. Tiap warnanya itu desainnya beda-beda. Makanya kalian kalau penasaran bisa kepoin websitenya. Oh iya, satu hal yang harus kalian tahu, washi tape jenis kayak gini tuh kalau udah selesai digunain butuh stiker perekat di ujungnya biar dia nggak kebuka-buka. Terus ini ada washi tape yang sering aku pakai buat journaling. Aku beli yang kedua kalinya. Aku suka sama dia karena dia itu tebel dan bahannya kertas, jadi kita bisa langsung coret-coret pas journaling. Ini juga jenisnya itu sama kayak washi tape yang tadi, jadi dia harus di peel off dulu baru bisa ditempel. Dan karena ini bahannya kertas, ini nyaman banget buat dirobek sesuai keinginan kita. Dan kalau udah dirobek tinggal dibuka dan dipasang. Oh iya, dia juga ada tali rami, jadi kalau udah selesai tinggal ikat aja biar dia nggak kebuka-buka. Lanjut ke washi tape terakhir, aku nggak tahu mau nyebut ini washi tape atau stiker karena ini keduanya. Jadi ini tuh stiker circle yang ditempel di kertas sejenis kalkir gitu dan digulung layaknya washi tape. Dia satu setnya bakal dapat 5 warna dan ada banyak banget stiker dan ada juga banyak pilihan variannya. Kalau udah selesai gunain, aku biasanya tempel stiker di ujung kayak gini biar rollnya itu nggak kebuka-buka, dan ini cocok banget buat journaling atau sebagai penempel kertas-kertas di dinding. Terus di sini aku ada index stiker, gunanya buat penanda di buku-buku gitu. Apalagi aku mau kelas 12 jadi butuh banget kayak gini. Dia juga satu setnya itu ada 6 lembar jadi nggak bakal cepet habis. Di sini ada 2 lembar yang kembar warna-warni gitu. Terus sisanya tiap lembarnya itu sesuai dengan warna. Nah, yang warna coklat ini ada tulisan angka-angkanya gitu. Ada yang chapter dan ada yang lingkaran angkanya doang. Terus untuk yang warna-warni dia cuma ada tulisan point dan ada gambar-gambar poinnya gitu. Ini cara gunainnya tinggal pasang aja di ujung kertas dan kayak gini udah jadi. Jadi kalau kita nandain di suatu halaman itu, kita kan tinggal langsung tarik aja ya stikernya dan langsung ketahuan halaman yang dibutuhin. Terus ini juga bahannya kertas, jadi bisa dicoret-coret pakai pulpen atau pensil. Dan ini produk terakhir dari Stationery Pal, buatan Stationery Pal sendiri, yaitu stiker-stiker yang dikasih nama Stashaholic. Ini ada tipe stiker yang tulisan lettering kayak gini dan juga ada yang doodling. Mereka juga ngejual stiker yang temanya itu color kayak gini. Di bagian belakang stikernya itu ada detail semua informasi tentang si stikernya. Stiker ini bahannya washi, kalau kena air nggak basah tapi tetap bisa dirobek. Kalau diperhatiin dia kayak belum dikiskat, tapi sebenarnya dia udah dikiskat, jadi kita kalau mau gunain tinggal peel off aja. Oh ya, yang ini nama tema stikernya minimalis dan ini stiker-stiker lainnya kalian bisa pause untuk ngelihat detailnya dan nama-nama stikernya aku taruh di layar. Maaf ya, aku cutnya cepet-cepet biar nggak makan durasi. Setiap aku haul Stationery Pal pasti ada stiker-stiker kayak gini dan banyak, jadi aku tuh kayak ngoleksi stiker Stationery Pal gitu. Aku udah punya banyak loh. Dan ya, aku udah selesai nge-review semua produknya Stationery Pal untuk haul kali ini. Kalau kalian penasaran mau ngepoin lebih lanjut, bisa langsung ke websitenya Stationery Pal atau ngepoin Instagram atau TikToknya mereka. Stationery Pal ini udah banyak banget yang beli dari berbagai negara, banyak banget haulnya, termasuk aku udah bikin beberapa kali haulnya Stationery Pal, jadi nggak usah takut ketipu ya guys. Ini dia produk-produk haul kali ini, nanti aku bakal taruh link produknya di description box. Makasih banget udah nonton sampai detik kali ini, and bye bye, see you on my next video. Boom.